Oke, selamat pagi, salam olahraga. Dan untuk kalian yang baru bergabung, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Yang mana dari laga kemarin seperti ini ya, dimana beberapa laga yang tidak masuk ya. Mulai dari laga pertama untuk laga Leipzig win atau persatu masuk 4-0 kemenangan RB Leipzig. Kemudian dari Sevilla ini skor imbang ya, 1-1 handicap masuk, kemudian under juga masuk. Dan untuk laga kita Bilbao untuk under goal tidak, lebih ke handicap tahan 1 masuk. Untuk Atletico Madrid Vallecano ini lebih rekomen ke Vallecano tahan 1,5 ataupun tahan 1 ya, ini masuk. Kemudian untuk Brighton tidak masuk di under, skor imbang 0-0. Kemudian untuk Crystal Palace 2-1 menang Crystal Palace, under tidak masuk. Dan untuk Norwich per 4 juga tidak ya. Nah, itu dia mana dari laga kemarin. Tanpa berlama-lama akan langsung saya bahas untuk laga malam hari ini. Dimana untuk laga malam hari ini saya total membahas 6 laga versi saya sendiri. Di laga pertama dari La Liga Spanyol, Real Valladolid menghadapi Celta Vigo, Real Sociedad menghadapi Mallorca. Kemudian dari Inggris Premier Liga untuk Bournemouth menghadapi Southampton, kemudian tuan rumah Brentford menghadapi Chelsea, Liverpool akan menjamu tim tamu West Ham United. Kemudian di laga yang terakhir Manchester United menghadapi Tottenham Hotspur. Langsung saja di laga yang pertama. Untuk laga ini saya membahas pertandingan tuan rumah Real Valladolid dia menghadapi Celta Vigo. Dan terlihat dari line up pemain untuk Valladolid 4 pemain tidak bisa bermain, Celta Vigo ada 2 pemain. Performa 5 laga terakhir untuk Real Valladolid oke seperti ini, 2 kekalahan beruntun ya. Nampak di laga terakhir menelan 2 kekalahan beruntun, cukup sama seperti performa Real Sociedad, 2 kekalahan beruntun di laga terakhir mereka. Terlihat dari peringkat sementara memang sangat cukup lumayan jauh ya, dimana Celta Vigo berada di peringkat 12, Valladolid berada di peringkat 17 mendekati zona merah. Kemudian terlihat dari head to head, laga ini kerap berakhir dengan skor imbang. Dan untuk laga Valladolid saya memutuskan berada di Valladolid. Valladolid tahan setengah handicap. Oke, Valladolid tahan setengah handicap. Kemudian memasuki di laga yang kedua. Untuk laga ini saya membahas pertandingan Real Sociedad menghadapi Mallorca. Dan apa pemain untuk tuan rumah Real Sociedad total ada 5 pemain tidak bisa bermain, sedangkan Mallorca ada 4 pemain. Terlihat dari peringkat sementara dari lanjutan La Liga Spanyol, di mana tuan rumah Real Sociedad berada di peringkat 5 sementara dengan meraih 19 poin dari 9 laga, sedangkan untuk rumah tim tamu berada di peringkat 13 dengan meraih 9 poin dari 9 laga. Terlihat dari forma 5 laga terakhir memang sangat bagus untuk performa Real Sociedad untuk musim ini, selalu meraih kemenangan dari 5 laga terakhir, sedangkan untuk rumah tim tamu Mallorca dari 5 laga terakhir 3 kekalahan, 1 hasil seri dan 1 kemenangan. Terlihat dari 3 laga terakhir untuk forma Mallorca belum meraih kemenangan. Jadi untuk laga ini dengan memegang Mallorca tahan handicap cukup berani. Mallorca tahan 1/4 ya, 1/4 handicap, 1/4 handicap untuk laga ini, ataupun bisa tahan 1,5 ya, teman-teman sesuaikan. Oke. Kemudian memasuki di laga yang ketiga. Untuk laga ini saya membahas pertandingan Bournemouth ya, Bournemouth menghadapi Southampton. Terlihat dari line up pemain untuk tuan rumah Bournemouth 2 pemain tidak bisa bermain, sampai 6 ada 1 pemain. Terlihat dari peringkat sementara di mana tuan rumah Bournemouth berada peringkat 11 dengan meraih 13 poin dari 10 laga, sedangkan Southampton berada peringkat 18 zona merah dengan meraih 8 poin dari 10 laga. Forma 5 laga terakhir untuk Bournemouth oke seperti ini, 3 hasil seri 2 kemenangan, sedangkan untuk rumah tim sama Southampton dari 5 laga terakhir 4 kekalahan dan 1 hasil seri. Terlihat dari 5 laga terakhir untuk kedua tim memang lebih baik untuk format tuan rumah Bournemouth ya ketimbang Southampton. Nah, untuk laga ini saya memutuskan berada di Bournemouth dengan menahan setengah handicap. Oke, untuk laga ini saya memegang Bournemouth tahan setengah handicap. Kemudian di laga yang keempat, untuk laga ini saya membahas pertandingan tuan rumah Brentford menghadapi Chelsea. Dan apa pemain untuk kedua tim sama-sama memiliki 3 pemain dan tidak bisa bermain, sedangkan untuk peringkat sementara dari Liga Premier Inggris, di mana tuan rumah Brentford berada peringkat 9 dengan meraih 13 poin dari 10 laga. Chelsea berada peringkat 4 sementara dengan meraih 19 poin dari 9 laga. Performa 5 laga terakhir untuk kedua tim oke seperti ini, nampak lebih baik performa Chelsea ketimbang tuan rumah Brentford. Dari head to head, Chelsea lebih mendominasi kemenangan ketimbang Brentford. Jadi untuk laga ini
Dari handicap ya sangat berat untuk Chelsea, saya memutuskan berada di Brentford. Dikarenakan Brentford saat bermain kandang forma mereka memang sangatlah baik ya. Brentford tahan 1 handicap. Kemudian di laga selanjutnya saya memutuskan laga Liverpool untuk menghadapi West Ham United. Terlihat dari line up pemain untuk Liverpool total ada 6 pemain tidak bisa bermain. West Ham ada 1 pemain. Kemudian dari peringkat sementara di mana Liverpool berada di peringkat 8 sementara dengan meraih 13 poin dari 9 laga, sedangkan West Ham berada di peringkat 11 dengan meraih 10 poin. Kemudian untuk performa 5 laga terakhir, nampak lebih baik performa West Ham ketimbang Liverpool, tetapi dari handicap sangatlah tinggi dan saya memutuskan Liverpool. Mudah-mudahan tidak seperti laga Brighton kemarin ya, Liverpool win ataupun bisa pur 1 handicap, atau win kan saja. Kemudian di laga yang terakhir, ini dia laga yang kita tunggu-tunggu ya, Manchester United menghadapi Tottenham Hotspur. Kenapa main untuk kedua tim, dimana Tottenham 3 pemain tidak bisa bermain, sedangkan Manchester United total ada 5 pemain. Terlihat dari peringkat sementara untuk musim ini, dimana Manchester United berada di peringkat 5 dengan meraih 16 poin dari 9 laga, sedangkan Tottenham Hotspur berada di peringkat 3 sementara dengan meraih 23 poin dari 10 laga. Terlihat dari forma 5 laga terakhir, nampak kedua tim cukup sama ya forma mereka dari 5 laga terakhir. Dari head to head nampak lebih baik dengan memegang Manchester United, dan setelah saya mempertimbangkan dari forma 5 laga terakhir ya dan pasaran laga malam hari ini, saya memutuskan berada di Manchester United dengan menahan per 4 handicap. Nah itu dia, saya akan perjelas lagi dari 6 laga yang sudah saya bahas. Mulai dari laga Valladolid ini tahan setengah handicap, kemudian untuk Real Sociedad lebih ke Mallorca tahan per 4 ataupun tahan 1,5 handicap. Dan dari Liga Premier Inggris, Bournemouth tahan setengah handicap, Brentford tahan 1 handicap, Liverpool win ataupun 1 handicap. Kemudian untuk laga Manchester United menghadapi Tottenham, lebih rekomend berada di Manchester United dengan tahan per 4 handicap. Nah itu saja mengenai dari laga-laga malam hari ini. Kemudian untuk bel akan saya bahas di grup. Oke, terima kasih, selamat pagi, salam olahraga.